Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Selasa malam Rabu, yang mana kita masuk kepada hari ke-20 di bulan Agustus 2024, yang merupakan malam dari ke-16 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh. Maka pembahasan kita masih di bab salati tatawwu'. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab salati tatawwu' ya arba'u qabla az-zuhri wa arba'u ba'dahu wa arba'u qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-'isha wa rak'atani qabla al-fajr wa salatul duha wa salatul lail wa aqtaruha واختارها ثلاث ركعات يوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة والاستخارة وصلاة تحية المسجد والاستخارة وصلاة الركعتان بين كل أذان وإقامة. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu salati tatawwu' hiya arba'un qabla adh-dhuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya'i wa rak'atani qabla al-fajri wa salatul duha wa salatul lail aktsaruha 13 rak'atan yutiru fi akhiriha bi rak'atin wa tahiyyatul masjidi wal istikharah wa rak'atani baina kulli adhan wa iqamah. قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ويوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتين بين كل أذانين والإقامة. بسم الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب التطوع هي 4 قبل الظهر و4 بعده و4 قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتين بين كل أذان وإقامة. Bismillah. Qala al-muallif Asy-Syaukani al-Yamani rahimahullah fi kitabihi Ad-Durar al-Bahiyah fi Masail al-Fiqhiyah. Maka di permasalahan salat sunnah, setelah selesai menyebutkan dari jenis-jenis salat rawatib, maknanya qabla al-wajibat dan ba'da al-faridat, maka disebutkan setelah itu dari jenis-jenis rakaatan qabla salati al-fajr. Maka di sini keluar dari permasalahan sudah dibahas, maksudnya
maka masuk kepada salat duha di sini bukan dari rawatib. Dan juga salatu al-lail juga bukan dari ar-rawatib. Dan untuk salat lail bagaimananya telah kita bahas, dia itu 2 rakaah. Maka tidak ada salat lail 4 rakaat 1 kali salam. Dan dalilnya seperti hadis Ibnu Umar yang mana Nabi Muhammad SAW ditanya bagaimana salat lail, qala salatul lail masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Dan disebutkan aktsaruha salasa asrata rakaah, bahwa paling banyak 13 rakaah. Maka telah datang untuk 11, tidak lebih dari itu, dari hadis Aisyah yang muttafaqun alaih. Di saat ditanya Aisyah tentang salat malam, maka ditanya makana yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala 11 rakaah, bahwa Nabi tidak pernah menambah untuk salat di malam hari itu dari 11 rakaah, baik di salat tarawih atau di salat selain tarawih, baik di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa salat malamnya Nabi di bulan Ramadan adalah salat malam, dinamakan qiyamul lail ataupun tarawih, sama, tidak lebih dari 11 rakaah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaukani boleh ditambah 2 rakaah, maka menjadi 13 rakaah. Bagaimana gambarannya? Ada 2 gambaran. Pertama, di sana ada hadis dinamakan 2 rakaah muqaddimah al-khafifah. Seperti datang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalliya bil-lail at-tawil yarka bi rak'atain khafifatain. Maka Nabi membuka dengan 2 rakaah yang ringan. Ini yang diinginkan 13. Jadi intinya 11. Seperti hadis Aisyah, tidak ditambah di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan kecuali 11, maka ditambah dengan muqaddimah menjadi 13. Jadi gambarannya 2 rakaat muqaddimah dulu, ringan. Apa saja? Misalnya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, selesai. Setelah itu baru 11 rakaah yang panjang. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua 13 itu bagaimana? Ditambah dengan 2 rakaah setelah adzan fajr. Rak'atain qoblal fajr. Jadi 13 rakaah. Pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW kana yusolli thalatha asrata rakaah. Dulu Nabi salat 13 rakaah bi rak'atail fajr. Terhitung jadi 13 dengan 2 rakaah sebelum fajr. Maka inilah yang diinginkan dari 13. Yutiru fi akhiriha bi rak'ah, dan melaksanakan witir baik 3 rakaah ataupun 1 rakaah, maka dia mengganjilkan dari solat-solat yang genap yang sebelumnya. Pendalilannya seperti di hadis Ibnu Umar yang lampau, solat malam itu masna. Solat malam itu 2 rakaah. Fa idza khifta an tadkhulal fajr fasalli wahidah. Jika kamu takut akan masuk kepada adzan fajr, maka salatlah 1 rakaat, mengganjilkan dari genap-genap yang kalian lakukan. Abdurrahman wa Muhammad ta'ala.
Ta'ala. Maka di sini jadi salat witir 1 rakaat mengganjilkan dari dua yang telah lalu. Ngobrol di pelajaran dipukul. Ayo ngobrol lagi, biar dipukul lagi. Nanti kepalanya kita pecahkan. Mau dikepecahkan kepalanya? Allahul musta'an. Ngobrol saja kau. Maka di sini tidak malu kalau didengar sama orang-orang di luar. Ngobrol di pelajaran dipukul, gak malu kalian? Murid macam apa kayak gitu? Maka di sini di dalam hadis Ibnu Umar mewitirkan ataupun mengganjilkan dari genap yang telah dilakukan sebelumnya. Maka itulah hakikat dari salat witir. Maka di dalam hadis yang lain dari Abi Ayyub Al-Ansari yang dikeluarkan Ashabus Sunan disebutkan oleh Nabi, "Faman ahabba an yutira bil khamsah falyaf'al, au bi thalathah falyaf'al, au bi wahidah falyaf'al." Maka dia itu bebas yang jelas mengganjilkan dari genap-genap rokaatain tadi dengan 1 rakaah ataupun dengan 3 rakaah. Yang jelas 3 rakaah juga surahnya 2 rakaah ditambah 1 jadi 3. Seperti itu. Maka selesai dari salat malam, yutiru fi akhiriha bi rakaah. Maka ditutup dengan 1 rakaah sebagai ganjil dari genap yang telah dilakukan. Seperti hadis Ibnu Umar tadi. Wa tahiyatul masjidi, selesai dari salat malam dan witir, sekarang masuk kepada tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid apa maknanya? Salat bagi seseorang yang dia itu masuk ke masjid. Maka dari hak-hak masjid, masjid itu bukan lapangan sepak bola. Dan masjid itu bukan juga tempat-tempat yang dikunjungi seperti sekolahan ataupun taman yang masuk dan pergi begitu saja. Tetapi dia mempunyai hak dan adab-adab padanya. Maka dari adab dan hak masjid adalah orang yang masuk tidak boleh melaksanakan aktivitas dahulu kecuali salat 2 rakaah. Pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Qatadah. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain. Barang siapa di antara kalian yang masuk ke masjid, falyarka. Maka falyarka i'rabnya lam amr, yarka fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Dan yarka fi'lun mudhari' majzum bilam amr fi ilmil usul yufidu al-wujub. Idan falyarka rak'atain, agar dia itu melaksanakan 2 rakaah. Dan kewajiban ini bukan hanya sekedar di hari-hari biasa, bahkan di waktu khutbah. Seseorang terlambat masuk kepada sholat Jum'ah dan didapati imam sedang berkhutbah, maka jangan langsung dari luar selonong boy duduk langsung, tidak, tetapi agar dia sama masuk kepada hadis Abi Qatadah, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain. Jika seseorang masuk kepada masjid dan pada saat itu imam sedang berkhutbah, falyarka rak'atain, agar salat 2 rakaah. Dan bahkan telah datang di hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih bahwa seseorang datang terlambat dari khutbah Jum'ah, dia masuk, Nabi sedang berkhutbah. Masuk masjid langsung duduk. Apa kata Nabi dan dia sedang berkhutbah? Qum sholli rak'atain.
qum sholli rakaatain, padahal dia sedang khutbah. Maka di sini salat 2 rakaat meskipun dalam keadaan masuk ke masjid dan imam sedang salat, agar salat 2 rakaat. Maka ini yang diinginkan dengan salat 2 rakaat, dia adalah hak dari masjid. Dan ulama ikhtilaf apa hukumnya. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Kemudian tentang permasalahan 2 rakaat di sini, yang rajih adalah apa? Wajib. Karena lafadz falyarka maka yufidul wujub. Lam amr masuk kepada fi'lun mudhari yufidul wujub di ilmil usul, maka wajib salat 2 rakaat. Dan juga dengan dalil khatib Nabi Muhammad, padahal dia di khutbah berbicara, memberikan nasihat-nasihat. Maka di saat melihat orang yang masuk masjid dan tidak melaksanakan salat 2 rakaat, Nabi memerintahkannya. Maka ini menunjukkan perkara yang agung dari kewajiban. Karena Nabi khutbah keluar dari materi khutbah untuk mengatakan, wahai orang yang datang, berdiri, salat 2 rakaat dulu. Maka ini menunjukkan perkara yang wajib. Namun di sini masalah, bagaimana di saat kita datang ke masjid di waktu yang diharamkan, seperti datang ke masjid di waktu matahari mau terbit fajar, ataupun datang di menjelang, seperti kita pelajaran sebelum duhur misalnya, menjelang matahari di atas kepala, jam 11.40 kita datang misalnya, maka sekitar 20 menit lagi matahari di atas kepala kita, atau 10 menit lagi matahari di atas kita. Maka di sini bagaimana hukumnya? Atau seseorang masuk masjid menjelang tenggelam matahari dan belum tenggelam, dan pada saat itu waktu yang terlarang. Terjadi ikhtilaf juga para ulama. Sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak sholat, karena melaksanakan sunnah hukumnya sunnah, tahiyatul masjid kata jumhur. Dan waktu larangan hukumnya nahi, terlarang, tidak boleh, forbidden. Maka didahulukan forbidden, larangan didahulukan, maka jangan sholat. Bisa dia berdiri menunggu sampai adzan maghrib misalnya, atau dia langsung memberikan pengajaran jika di saat menjelang duhur waktu belajar. Alhasil ini dari sebagian pendapat para ulama. Dan madhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak ada hubungan dengan waktu terlarang, karena salat tahiyatul masjid masuk kepada dawatul asbab, salat-salat yang mempunyai penyebab. Apa penyebabnya? Masuk masjid, maka dia hak masjid. Mau di waktu terlarang, tidak terlarang, maka dia punya hak, harus 2 rakaat. Maka ini pendapat Asy-Syafi'iyah. Maka terserah antum bagaimana, mau mendahulukan kewajiban dan larangan. Jika berbenturan mana yang didahulukan, dahulukan larangan sehingga tidak sholat, itu bisa. Dan pendalilannya seperti di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma ataitukum bihi faf'alu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dilihat di sini bagaimana lafadznya. Di saat Nabi memerintahkan kewajiban ataupun sunnah digandengkan dengan kemampuan. Apa-apa yang aku berikan kepada kalian kewajiban,
ataupun sunnah, maka laksanakan sesuai kemampuan kalian. Wa manahaitukum anhu fajtanibuh. Adapun apa yang dilarang tanpa tafsil, dilarang adalah tinggalkan, sudah seperti itu. Maka dari sini para ulama dari hadis Abi Hurairah ini mengambil faidah bahwa jika berbenturan dalam suatu waktu sunnah tahiyatul masjid ataupun yang menganggap wajib tahiyatul masjid, dan ini yang rajih, berbenturan dengan waktu tahrim, masuk ke masjid mau sholat 2 rakaat tapi masuk waktu tahrim, maka didahulukan at-tahrim. Ya sudah, kalau begitu jangan sholat sekarang, karena waktu yang diharamkan lebih didahulukan. Mana dalilnya? Tadi hadis bahwa apa-apa yang kami perintahkan kepada kalian datangilah semampu kalian. Ada takkid semampu kalian. Namun apa-apa yang aku larang harus dijauhi secara mutlak. Mampu tidak mampu harus dijauhi. Maka jika berbenturan, kita mau mengajar sebelum duhur, karena pelajaran kita sebelum duhur dan ba'da duhur. Sebelum duhur masuk memang sudah waktu terlarang. Misalnya adzan jam 12:15, maka terhitung setengah jam sebelum itu ataupun 1 jam kurang 1/4 itu sudah waktu larangan. Maka masuk waktu larangan ke masjid. Daripada sholat diharamkan, tidak boleh. Waktul manhi, waktu dilarang. Nah, di sini kita melaksanakan ibadah semampu kita, dan dilarang, maka yang dilarang langsung jauhi. Maka sebagian ulama mengatakan ya sudah, jangan sholat tahiyatul masjid karena waktunya terlarang. Adapun kelompok Asy-Syafi'iyah enggak ada urusan di waktu terlarang, tidak terlarang, karena sholat tahiyatul masjid ada sebabnya. Apa? Masuk ke masjid, maka dia sebabnya itu. Namun ucapan ini kurang begitu kuat, maka lebih baik meninggalkan waktu larangan agar selamat dari ibadah kita, dari larangan. Maka inilah permasalahan sholat tahiyatul masjid. Lalu berapa jumlah tahiyatul masjid? Jumlahnya 2 rakaat. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang lain, wal istikharah. Dan begitu pun al istikharah. Apa itu salat istikharah? Termasuk dari sunnah. Dan al istikharah semua wazan istif'al. Al istikharah ala wazan al istif'alah, maknanya meminta. Seperti wazan al istighfar, istaghfara al istighfar, maka meminta ampunan. Al-istidzan, meminta izin. Istikhraj, meminta keluar. Maka semua wazan istif'al maknanya adalah meminta. Begitupun di sini istikharah, meminta dipilihkan. Apa dipilihkan? Mesti istikharah larinya kemana? Ke nikah. Padahal tidak mesti yang diistikharahkan itu masalah nikah. Mesti perempuan hafal hadis permasalahan istikharah, terutama banat. Kenapa? Sudah di khitbah, di nadhar, ditunggu berapa 3 hari istikharah dulu. Katanya jelas, katanya tidak jelas, katanya bla bla bla. Dipakainya istikharah identik dengan nikah. Maka istikharah bukan untuk nikah saja, untuk menuntut ilmu. Misalnya didengar saya mau menuntut ilmu di pondok tertentu atau kepada ustadz tertentu, tapi katanya ustadz itu demikian dan demikian, maka dia mendapatkan jarah dan ta'dil. Jarah dari kelompok tertentu, jangan belajar dengan ustadz itu,
manhajnya bla bla bla, dan mendapat tausik dari ustadz yang lain bahwa dia muridnya alim fulan al-fulani, maka bingung, bisa istikharah. Dan juga bingung dalam keadaan bisnis. Saya punya modal, kemudian ada yang mengajak bisnis dari ikhwah kita. Maka ikhwah kita ini kalau kita berikan modal bisa jalan atau tidak? Maka butuh istikharah. Orang ini bisa diajak kerjasama dalam berbisnis atau tidak? Minta istikharah, dipilihkan oleh Allah kepada perkara-perkara yang baik. Jadi identiknya al-istikharah tidak untuk menikah saja, dan hadis istikharah dihafal oleh banat, kebanyakan tidak. Maka salat istikharah termasuk dari sunnah, karena dia bukan wajib. Dan pendalilannya di Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha kasuratu minal Quran. Bahwa Nabi mengajari kami salat istikharah fil umur kulliha. Lihat lafadznya, dalam berbagai perkara. Meminta pemilihan dari Allah, bukan hanya nikah saja. Dan kemudian apa hadisnya? Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil fariidhah. Di lafadznya saja sudah menjadi dalil sunnah. Barang siapa yang seseorang berazam untuk melaksanakan sesuatu, baik dilamar mau menikah, baik dia memilih mau belajar di mana, ataupun dia mau memilih untuk duduk bersama ustadz siapa membantu mengajar, dia baru pulang dari Yaman, diajak ke pondok fulan dan diajak ke pondok alan, maka dia memilih. Ini yang diinginkan dengan al-istikharah secara umum. Maka jika seseorang diberikan pilihan dari perkara-perkara yang penting, falyarka rak'atain min ghairi fariidhah, 2 rakaat yang selain dari kewajiban, maka bukan wajib. Apa yang dia katakan? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wastaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik al-adim fa innaka taqdiru wala aqdir fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana ta'lamu anna hadal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa afi wa ma'ashi wa akibati amri fi ajilin amri au ajilih faqdirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadal amr syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri au qala fi ajilin amri au ajilah fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana summa radini bihi. Summa qala Rasulullah SAW wa yusammi hajatahu an-nikah wa yusammi hajatahu at-tijarah wa yusammi hajatahu talabal ilm, dan seterusnya. Maka ini hadis al-istikharah yang maknanya seseorang kemudian berdoa di sujud-sujudnya, di sujud al-akhir dan tasyahud, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, aku meminta engkau pilihkan dari ilmu-Mu ya Allah, dan dari qada dan qadarmu, aku meminta kepadamu jika perkara ini baik untukku di kehidupan duniaku dan yang lainnya, maka mudahkanlah itu bagiku. Namun engkau maha mengetahui jika itu adalah perkara yang buruk untukku dan duniaku dan kedepannya di hari akhirah, fasrif anni wasrifni anhu, maka aku mohon kepadamu, wahai Allah, jauhkanlah dari perkara ini. Kalau dia buruk bagi duniaku dan akhiratku, maka
pilihkanlah kepadaku perkara-perkara yang engkau ridhoi. Kemudian disebutkan hajatnya untuk apa. Maka ini adalah permasalahan al-istikharah dari hadis Jabir, yang mana hadis ini disahihkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa rak'atani baina kulli adanin wa iqamah. Dan ini juga pendalilan bagi kita untuk semua salat rawatib yang mana dia itu antara adzan dengan iqamah. Maka ini pendalilan bagi kita untuk 2 rakaah sebelum isya, di mana dalilnya seperti hadis yang telah kita lewati dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, fi kulli baina adanain as-shalah. Maka setiap 2 adzan, maksudnya setelah adzan dan menunggu iqamatis shalah, di situ ada salat 2 rakaat. Maka ini bisa menjadi pendalilan salat 2 rakaat sebelum isya. Maka ini dalilnya secara umum. Maka dengan ini selesailah dari salat-salat sunnah. Maka selain dari salat yang 5 waktu, maka inilah dari salat sunnah. Ada pertanyaan, maksudnya salat apa lagi yang belum dibahas? Sudah dibahas semua salat-salat sunnah. Ada salat apa misalnya? Salat tarawih. Kok gak disebutkan? Apa jawabnya? Salat tarawih dan salat malam itu sama. Jadi salat tahajud diistilahkan dengan tahajud dan witir itu di salat-salat selain Ramadan. Adapun di salat-salat di bulan Ramadan telah datang nas yang khusus dinamakan qiyamu Ramadan, seperti hadis Abi Hurairah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam-malam bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Dan juga di hadis Abi Daud, man qama ma'al imam hatta yansarif, maka kutibalahu as-shalah lailah kamilah. Barang siapa seseorang yang salat tarawih bersama imam dan sampai selesai dia bersama imam, tidak 8 rakaat terus pulang, salat witir di rumah, atau 4 rakaat terus pulang, dikembalikan 4 rakaat nanti di rumah dengan witirnya. Maka barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai 11 rakaat, kutibalahu qiyamul lailah, maka ditulis oleh Allah sebagai orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan tersebut 1 malam penuh. Maka ini semuanya menjadi pendalilan tentang permasalahan salat tarawih di bulan Ramadan. Dia asalnya adalah salat malam, namun karena berjamaah di bulan Ramadan, maka datang hadis tadi yang kami sebutkan, barang siapa yang salat bersama imam, berarti salat tarawih berjamaah di masjid. Maka inilah dari salat malam dan salat tarawih. Lalu bagaimana salat-salat yang lain? Ada salat yang lain selain ini apa? Salat taubah. Maka salat taubah tidak ada dalilnya yang sahih. Apalagi yang sunnah. Salat gerhana, iya, belum disebut. Maka salat gerhana bagaimana? Kenapa tidak disebut oleh penulis? Ya terlewat. Apakah hukumnya wajib salat gerhana? Hukumnya tidak wajib.
Maka salat gerhana diistilahkan dengan salat kusuf. Dia termasuk dari salat-salat sunnah. Dan dia hukumnya sunnah berjamaah di masjid. Di mana di dalam hadis disebutkan lama kasafa fi zamani Rasulillah, lama kusifa, dijadikan gerhana oleh Allah, maka dikumandangkan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, salat berjamaah, dan hukumnya sunnah, namun berjamaah di masjid. Maka ada di sini sunnahnya, ditambah dengan khutbah lebih baik. Apalagi sunnah selain itu? Tadi tarawih telah kita jawab, dia salat malam, namun di bulan Ramadan dispesialkan. Dan salat taubah dhaif. Dan juga tadi salat kusuf sunnah. Ada lagi? Istisqa. Salat istisqa, ahsantum. Maka dia juga dari sunnah. Dan untuk salat istisqa, salat untuk meminta hujan. Kalimat ala wazn istaf'ala seperti istikharah dan istisqa maknanya adalah meminta. Maka salat istisqa meminta hujan. Dan ini ada syariatnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u wa yarfa yadah hatta yura bayadha ibtihi fi salatil istisqa. Bahwa Nabi dulu salat istisqa bersama kaum muslimin dan dia mengangkat kedua tangan sampai terlihat ketiaknya yang putih, maka meminta kepada Allah. Maka ini pun dari sunnah dan dia dilaksanakan berjamaah. Ayo, siapa lagi yang menambah? Awas, nanti jawabannya bisa jadi sunnah dianggap wajib atau wajib dianggap sunnah. Ada lagi? Salatul khauf. Itu salat khauf adalah salat wajib dalam peperangan. Maka dia salat wajib, namun disusun dalam keadaan berperang melawan musuh. Maksudnya berbaris yang depan salat, yang belakang siap. Sifat-sifat itu adalah untuk salat dalam pertempuran dan salatnya wajib. Ada lagi? Salat syuruk. Baik. Salat syuruk telah datang hadis-hadis yang mana lafadznya man shalla rakaatain ba'da syuruk ka'annahu au ka'ajlil umrah, ka'ajril umrah. Barang siapa yang salat 2 rakaat setelah syuruk, dia bagaikan mendapatkan umrah. Ikhtilaf para ulama tentang hadis ini dan Syekh kami Muqbil mendhaifkannya dan itu yang rajih. Maka salat syuruk hadis-hadisnya dhaif. Jadi kalau dhaif tidak diamalkan. Dan itu yang kita lihat di Damaj, kebanyakan yang mengikuti pendapat Syekh Muqbil setelah syuruk pulang tidak ada 2 rakaah karena hadisnya dhaif. Ada lagi? Janazah. Salatul janazah hukumnya fardu kifayah. Jadi dia wajib, bukan sunnah. Jadi enggak masuk. Ada lagi? Oh, ada Ustaz. 2 salat apa? Idul Fitr dan Idul Adha. Ini pun sama. Hukumnya apa? Salat Id wajib, jadi tidak masuk. Maka Asy-Syaukani di sini tidak memasukkan. Mana dalil kalau salat Id itu wajib? Hadis dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummu Hani, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'maru an-nisa an takhrujna ilal musalla. Faman la indaha al-hijab
an ta'tilaha atau an ta'tiyalaha al-hijab. Maknanya seperti itu. Maka di sini dengan lafaz umirna bi khuruj an-nisa ilal musalla. Maka kami para perempuan diperintah oleh Nabi untuk keluar dari rumah ke musalla, ke lapangan. Maka di sini kalimat umirna bimakna wajib. Dan yang kedua, barang siapa yang tidak mempunyai niqab, tidak mempunyai hijab, agar dipinjamkan. Nah, ini sangat memaksa. Sampai yang tidak mempunyai hijab untuk dipinjamkan. Bagi yang punya dua, meminjamkan satu kepada yang lainnya yang tidak mempunyai hijab. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang wajib. Maka salat Id hukumnya wajib, seperti salat Jumat wajib untuk laki-laki, dan salat Id wajib juga untuk perempuan, laki-laki dan perempuan wajib. Jadi tidak masuk di sini. Ada lagi salat apa lagi? Salat hajat, ikhtilafal ulama, dia warid ataupun tidak warid, yang jelas seperti itu keadaannya, sehingga tidak dimasukkan oleh Syaukani. Salat apa lagi? Sudah? Tidak ada lagi. Maka kalau tidak ada, berarti selesai pembahasan kita, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk ke